Kami sudah sampai di Pertapan Cilikriwut di daerah apa Pak? Kasongan ya? Kasongan ini. Sekitar jam 11 lewat 9 menit waktu Indonesia bagian Kalimantan Tengah. Dan di sini kami istirahat sejenak dulu sebelum kita meninjau lokasi tempat Pertapaan Cilikriwut. Dan di sini di warung ini ada namanya kelapa segar ini. Jadi Bapak Ibu jual kelapa segar di sini, jadi bagi tempat istirahat untuk tamu lah. Iya, kawan-kawan yang dari jauh gitu. Di sini ada es kelapa, ada es teh, ada sirup, ada kopi, dan pokoknya lengkap. Jadi dari sini. Paman, Ya. perjalanan kita dari Kalimantan Timur cukup jauh. Iya, lumayan. Kemarin kita sekitar jam 10 baru nyampe ke Palangkaraya. Baru nyampe Palangkaraya. Kami tadi malam istirahat dulu di Palangkaraya, dan rencana kami akan melanjutkan ke Sampit ya Paman ya. Sampai ke daerah Penanggian. Oh gitu ya. Sebelum Sampit ya, belok dari Pelantaran. Ya, dan ini kita mampir di Pertapaan Cilikriwut. Tentunya jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk kita melihat keadaan tempat Pertapaan Cilikriwut. Dan informasinya Cilikriwut ini dulu Gubernur pertama di Kalimantan Tengah. dulunya Pak Gubernur di Kalimantan Tengah. Ikuti langsung kegiatan kami di Pertapaan Cilikriwut di Kasongan, Kalimantan Tengah. Paman, Ya, siap. kita nih udah di petilasannya atau pertapannya Cilikriwut. Samping kita ada petugasnya, ada yang ada di tempat petilasan ini ya, Bapak sama Ibu. Dari Pertapaan Cilikriwut. Pertapaan Cilikriwut. Ya, Pertapaan. Dari Dinas Pariwisata Kabupaten Katingan yang ada di sini. Saya akan dibantu oleh Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini. Kita ke sebelah mana dulu, Bu? Rencananya? Kita ke Telaga dulu nanti. Telaga dulu, Ya. baru Naik ke atas. naik ke atas kita ya. Kita ke sana ya. Sekarang ya. Oke. Tempat permandiannya. Siap. Tempat permandian 7 bidadari. Namanya Telaga Bawin Kemelo atau Telaga Putri Cantik Alam Gaib. Iya. Ayo kita mulai masuk. Dan inilah yang kita dibawa ke tempat pertama oleh pemandu wisata dari Dinas Pariwisata yang menjadi petugas di sini. Silakan masuk. Di sini namanya tadi Telaga Bawin Kemelo atau Telaga Putri Cantik Alam Gaib. Jadi khasiat airnya ini kalau untuk cuci muka bisa untuk awet muda. Tuh, tergantung niat kita masing-masing lah. Kalau untuk perempuan dan awet muda, kalau untuk laki-laki terpandang dan berwibawa. Berarti harus niat dulu ya. Ya, soalnya di sini kan airnya. Ngambilnya pakai apa? Pakai tangan biasa. Ya. Sebelum kita mengambil airnya, kita dulu buka dulu airnya dulu pakai tangan dulu 3 kali. Kalau ada uang logam atau koin, gigit dulu, taruh di ubun-ubun, baru masukin ke dalam. Kalau ada, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus airnya kita bawa ke samping sini Pak, biar nggak masuk ke dalam lagi. Aturannya ganjil, mau sekali kah, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Maka ini dinamakan Telaga Bawin Kemelo atau Telaga Putri Cantik Alam Gaib. Nah ini Bu, dari sini Bu, kita harus menghadap ke timur kalau kita mau cuci mukanya. Ya, dibuka dulu airnya 3 kali. Niat dalam hati apa? Kalau ada niat, dibuka dulu. Dibuka. Ya, buka 3 kali biar kebuka apa yang kita niatkan. Mukanya bawa ke samping biar nggak masuk ke dalam lagi ya. Dan saya akan mencuci muka di telaga ini ya? Telaga Pak, ya. Telaga. Jadi cara mencuci mukanya, Bapak, saya buka dulu 3 kali Buka 3 kali. air ini. Ya. Dengan kita Niatkan dalam niatkan. hati. Setelah buka begini, kita ambil. Ya. Kita ambil airnya, Bawa ke samping. bawa Cuci ke mukanya. samping kanan. Kita
kita cuci muka di sini. Iya. Gitu ya. Cuci mukanya yang penting ganjil, mau sekali kah, 3 kali, 5 Oh, 3 kali, kali. 7 kali. Jadi harus yang ganjil. Iya. Harus yang ganjil. Jadi airnya ini nggak pernah kering walaupun musim kemarau ya. Nah, uniknya air ini dari beliaunya ini tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Jadi di pertapaan Cilikriwut ini kita sudah masuk ke gerbangnya untuk tempat pertapaannya Bapak kita, Bapak Cilikriwut, dan tempatnya cukup bagus sekali. Ini adalah asli, batu-batunya pun asli di sini. Ini kalau batu ini namanya batu Banama. Kalau bahasa Sangiangnya perahu besar. Jadi ya sekilas kita ngelihat dari depan, batu ini menyerupai peta Kalimantan. Jadi jalur-jalurnya ini Pak menandakan jumlah jalur sungai yang terpanjang di Kalimantan Tengah. Ini Iya. jalur-jalurnya ya. Boleh di sini kan sebagian batu ada nama dan fungsinya. Oh, jadi ini jalur-jalur sungai yang ada di Kalimantan ya. Iya, terpanjang. Panjang. Terus kita lanjut ke sini, sebelah ini namanya Batu Keramat. Batu Keramat. Iya. Batu ini Bapak deketin aja atau cuma di sini aja. Oke. Ya, ya. Batu Keramat ini namanya Batu Keramat Pak. Batu Keramat ini ceritanya dulu ada hubungan eratnya dengan riwayatnya Pak Cilikriwut. Jadi ceritanya dulu sepasang suami istri mendapat wahyu dari Batu Keramat tersebut. Jadilah disinilah orang tuanya Pak Cilikriwut dulu benajar atau meminta keturunan. Jadi Cilikriwut itu hasil pertapaan orang tuanya. Ya. Dapat beliau ya. Ya, jadi pesan orang sini kalau Cilikriwut sudah dewasa dia harus melanjutkan pertapaan orang tuanya. Kita sedikit Pak. Ya, ini tadi dibilang namanya batu sial Pak. Batu sial ini tempat orang buang sial. Tapi caranya kita harus bisa naik sampai ke atas. Setelah kita nyampai ke atas, kita tidak lupa teriakan khas Dayak itu, melahap bilang orang sini. Ya? Teriakannya bunyinya lu kiu gitu. Lu kiu. Ya, sebanyak 3 kali itu kayak membuka semangat kita. Gitu. Ya. Dan coba Paman Dakai teriakan tadi. Malahap. Lu kiu. Lu. Kiring. Kiu. Nah, jadi kalau memang kita yakin cukup kita pegang aja walaupun kita nggak naik ke atas. Lu kiu. Oh, begitu ya? Ya. Lu kiu. Betul. Lu kiu. Baru kita pegang. Ya. Pegang ini Ini batu ini. biar semua kesialan Biar kita semua hilang. kesialan kita Ya. hilang di batu ini. Nah. Bisa dijelaskan Pak untuk di atas ini? Ya, kita lanjut ke atas lagi kan. Sebagian di atas kan ada balai keramat atau rumah-rumah kecil dengan bebatuan yang belum kita jelaskan sebagian. Oh begitu ya? Ya. Kita kan sekarang ya? Ya. Nah ini kalau rumah-rumah kecil ini tadi namanya balai keramat punyanya Pak Cilikriwut Pak. Balai keramat punya Pak Cilikriwut sedikit Ya. akan dijelaskan oleh Bapak kita. Mungkin jadi Pak jelaskan Pak. Kalau kegunaannya ini kan tempat orang belajar atau memohon minta hajat niatnya supaya terkabul. Jadi kita kalau kesini kan kita lupa permisi dulu lah sesuai keyakinan kita masing-masing. Permisi apa yang kita niatkan kita ucapkan dalam hati. Nanti kalau sudah terkabul apa yang mau kita kasih itu nanti yang kita bawa. Oh begitu ya? Ya, soalnya di sini kan ibaratkan niat kita permisi kalau aku terkabul nanti aku mau kasih ini gitu, dalam hati kita. Nanti kalau sudah sukses itu jangan lupa harus dibawa. Di nadar itu Ya, harus ditepati gitu. Tepati ya? Ya, harus dibayar lah. Ya begitu ya. Ya, Paman punya niat, saya punya niat Paman, ya kan? Paman juga kalau sama ibu punya niat sama-sama, ya. Mungkin Paman mau duluan, silahkan kembali dengan saya KNH bersama Paman Dakai di tempat pastinya Bapak Cilikriwut.
Dan saya sekarang akan juga menjelajah di sini. Jadi saya akan naik tiga tangga. Jadi nanti kalau niatnya sudah terkabul, Jadi nanti Pak, kalau sudah niatnya sudah terkabul, tidak lupa membawakan sesajen apa yang kita niatkan tadi. Kebanyakan orang kan ada yang mau ngasih ayam, segala peti manis peti pahit, babi, kerbau, sapi. Itu tergantung niatnya masing-masing Pak. Dan juga jangan lupa membawa kain kuning sebagai tandanya ucapan kita itu sudah terkabul. Iya. untuk ke Iya. tempat yang Iya. Kalau sesajen itu tadi sebagai ucapan terima kasih kita sama leluhur di sini. Ya, kalau kain-kain kuning itu sebagai tanda bahwa najar kita sudah tercapai. Ya, Biasanya berapa meter Pak? minimal 3 meter. 3 meter. Kalau mau lebih nggak jadi masalah itu. Ya, tergantung diri kita. Yang ya kalau ini Pak namanya patung bilang orang atau sepundu. Tempat orang ikat segala sapi untuk acara ritual sapi atau kerbau. Soalnya di sini kan tempat orang bayar najar, banyak yang ngasih sapi sama kerbau. Jadi ngikatnya di sini. Atau kambing boleh. Kambing juga bisa, tapi kambing nggak diikat di sini Pak. Kambing Ya, kerbau aja yang anu sama sapi. Dengan babi kan orang jadi ngasih berarti itu. kalau kambing boleh diganti ini ya. Boleh Sapi kalau ya. ya boleh aja mau ngasih kambing boleh, tapi kan nggak diikat. Ya, betul. Ya. Biasa ada juga yang mau ngasih sapi, kerbau, ada juga babi. Ya, Ini kalau ini balai keramatnya Bawis Umang, Datu Sengumang kalau orang sini. Datu Sengumang orang yang paling sugih di alam gaib bilang orang. Iya, tempat kita minta rezeki. Namanya Balai Keramat Datu Sengumang. Kegunaannya sama juga tempat orang naruh sesajen. caranya bagaimana kalau itu? Kalau ini sama naik 3 tangga. Kalau Bapak mau naik 3 tangga gini. Nah, ucapkan dalam hati apa yang kita niatkan dan tidak lupa permisi dulu sesuai keyakinan kita masing-masing Pak. Dan nanti kalau sudah terkabul, niatnya jangan lupa minimal tuh kasih ke segala kopi manis kopi pahit dengan baram penginangan atau tuak bilang orang baram itu. Dengan sesajen yang lain tergantung niatnya. Ada yang mau ngasih segala ayam, apakah itu kan ayam harus barang aja Kak. barang aja. Oh, barang. Iya. Dan ini batu ini namanya batu dewa. Itu dewa. Ya, batu dewa ini ceritanya dulu didiami oleh kayangan tingkat tinggi. Kayangan kita tinggi ya. Ya, jadi apabila kita bisa naik sampai ke atas, niscaya niat kita itu bisa tercapai atau terkabul. Dari sini naiknya. Nah, naiknya dari sini dan turunnya juga dari sini, Pak. Hadap ke sana turunnya. Dan ini lagi namanya batu penyang yang ada tulisannya ini. Batu penyang ini kegunaannya tempat kita meminta pegangan kekuatan mental spiritual. Batu penyang ini apa arti penyangnya Pak? Kegunaannya batu penyang ini tempat kita meminta pegangan kekuatan mental spiritual, Pak. Kalau kegunaan cukup kita pegang aja, meminta kekuatan fisik hati dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Jadi tulisan yang ada di batu itu Petehku isen mulang, artinya pesanku pantang mundur. Petehku itu pesanku, isen mulang itu pantang mundur. Lanjut saja, sebagian batu masih belum kita jelaskan, dan langsung kita menuju ke tempat pertapaan. Ada namanya juga batu tingkes atau batu ujian yang di atas lagi. Nah, kita jelaskan rumah-rumah kecil kayak gini, ini namanya balai keramatnya 7 bidadari yang ada kaitannya di telaga tadi ya, di tempat permandian 7 bidadari sumur. Dari benderanya warnanya 7, di tangganya 7 ya. Terus kalau orang benadarnya 7 Iya. apa 1 Bang Ojek? 1 bisa, mau lebih juga bisa, Pak.
Caranya bagaimana Unda? Niatnya kayak tadi, sebelum kita permisi dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Kan niat dalam hati. Ini batu, ini namanya batu Darung Bawan. Darung Bawan ini nama penghuni di sini. Orangnya tinggi besar dan dia mempunyai ilmu yang tinggi. Sebenarnya ini kalau kita lihat batu, sebenarnya tempat tinggalnya, rumah mereka. Tempat aneh rumah mereka ya. Iya. Tinggi besar orangnya. Ya, namanya batu Darung Bawan, nama penghuni di sini yang Darung Bawan itu. Yang saya bilang dari tadi itu. Ini namanya batu gaib atau tempat pertapannya Pak Cilik Ribut. Ini ya. Ya. Jadi posisi duduk pertapannya gini. Posisinya dihadap ke timur. Duduk gini. Nah, dia bersandar di belakang. Dan ini ada tulisan namanya Pak Cilik Ribut, dan dia sendiri yang tulis namanya. Silahkan kalau mau nyoba Pak. Namanya batu gaib atau tempat pertapannya Pak Cilik Ribut. Waktu Pak Cilik bertapa di sini dulu, dia dijumpai penghuni di sini. Dan dia diberikan batu yang berbentuk kuping manusia. Dari batu itu dia bisa tahu dulu kalau ada musuhnya. Sisi kakinya sini Pak. Oh. Ya, iya. Kakinya kayak tadi. Ya. Kalau ini apanya Bang? Itu tempat istirahatnya Pak Cilik Ribut. Jadi habis dia bertapa di sini, dia istirahatnya di situ Pak. Itu namanya batu nyapau atau batu atap. Jadi dalam sini tempat dia istirahat. Yang di dalamnya. Iya. Ini tadi namanya batu nyapau atau batu atap Pak. Jadi di sini tempat istirahatnya Pak Cilik Ribut sehabis dia bertapa. Istirahatnya di dalam Pak. Silakan kalau mau nyoba tempat istirahatnya. Masuknya dari sini. Dan posisi tidurnya kayak gini. Di sini dia. Nah. Tempat istirahatnya Pak Cilik Ribut sehabis dia bertapa. Silakan Pak kalau mau nyoba. Lanjut, sehabis dia istirahat di sini, ini ada namanya yang paling ujung namanya batu tingkes atau batu ujian Pak. Batu ujian. Ya, jadi ini batu tingkes atau batu ujian ini tempat orang meramal kehidupan. Jadi apabila kita bisa mendapati batu ini, apa yang kita niatkan itu bisa tercapai atau terkabul. Masuk dari sini ya. Iya, yang ini Pak. Masuk dari mana? Masuk dari sini Pak. Nah, ini dia namanya batu tingkes atau batu ujian atau nenong pemelum. Jadi sebelum kita masuk, kita tidak lupa permisi dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau ada niatnya, ucapkan dalam hati. Si masuknya kayak gini Pak. Nah, jadi kalau nggak muat kayak gini agak naik gini, geser. Kalau ada HP di kantongnya dipegang aja nanti biar nggak tergesek. Iya. Silakan Pak kalau mau nyoba.
Dan ini sehabis kita melewati bertiga, sini ujian yang terakhir keluarnya dari sini. Nah, kaki kanan injak di sini, kaki kirinya banting ke sebelah. Ya, di sini lokasi tempat pertapannya Pak Cilikriwut. Ya, bagi teman-teman atau yang lain yang belum pernah berkunjung di sini, silakan berkunjung di objek wisata Bukit Batu atau tempat pertapan Cilikriwut di Kasungan atau Kabupaten Katingan, Kota Kasungan. Kalimantan Tengah ya? Iya. Masuk apa, Sampit apa Ini Palangka ini? masuk Kasungan. Kasongan ya, Katingan, kabupaten ya. sendiri ya, Katingan. Nah, himbauan kepada masyarakat maupun muda-mudi yang datang ke tempat pariwisata ini harus menjaga kelestarian alam. Saya Paman Dakai menghimbau seluruh masyarakat yang datang di tempat pariwisata Pertapan Cilikriwut ini untuk jangan mencoret-coret dinding tempat-tempat yang sakral. Kita harus sama-sama menjaga keindahan tempat pariwisata ini. Adil Katalino, Bacuramin ke surga, Basenga ke Jubata. Arus. Salam dari Kalimantan Tengah, Kasongan. Kami berkunjung ke wisata Bukit Batu, Pertapaannya Bapak Pertapaannya Cilikriwut Ya. di Kasongan. Ibu dari mana, Sal? Kami dari Palangkaraya,